Selamat datang di channel Sariputa Indonesia. Pada video kali ini, Sariputa akan membagikan sebuah kisah tentang Anabirati Jataka, seperti jalan raya, dan seterusnya. Kisah ini diceritakan oleh sang guru ketika berada di Jetawana mengenai seorang upasaka yang lain dengan kejadian yang sama seperti kejadian sebelumnya. Pria ini dalam penyelidikan yang dilakukannya menjadi yakin akan perilaku buruk istrinya. Ia berbicara dengan istrinya. Hasilnya ia begitu kecewa sehingga selama 7 atau 8 hari ia tidak berkunjung. Pada suatu masa, Sang Buddha sedang menetap di Jetawana. Seorang umat awam yang biasanya rajin berkunjung tiba-tiba menghilang selama 7 hingga 8 hari. Ketika akhirnya ia datang, Sang Buddha bertanya dengan lembut, "Mengapa engkau lama tidak datang, Upasaka?" Dengan wajah murung, pria itu menjawab, "Bhante, istri saya berperilaku buruk. Saya sangat kecewa dengan tindakannya. Sampai-sampai saya enggan datang berkunjung ke wihara." Mendengar itu, Sang Buddha berkata, "Upasaka, di kehidupan lampau, engkau pernah mendengar nasihat bijaksana agar tidak marah terhadap keburukan wanita, melainkan menjaga ketenangan batinmu. Namun, karena tertutup kelahiran kembali, engkau lupa akan hal itu." Atas permintaan umat awam tersebut, Sang Buddha pun menceritakan kisah lampau. Dahulu, ketika Raja Brahma datang memerintah di Benares, Bodhisatta terlahir sebagai seorang guru besar yang termasyhur. Ia membimbing ratusan murid Brahmana muda. Di antara muridnya, ada seorang pemuda yang resah. Ia mendapati istrinya berperilaku tidak setia. Rasa kecewa itu begitu dalam, hingga ia tidak datang menemui gurunya selama beberapa hari. Ketika akhirnya ia datang, Bodhisatta menanyakan alasannya. Sang murid pun mengaku, "Guru, istriku berperilaku buruk. Saya tidak sanggup menanggung rasa kecewa itu." Bodhisatta menasihatinya, "Anakku, mempertahankan wanita sebagai milik itu sulit. Mereka bersikap sama terhadap banyak orang, layaknya sesuatu yang bisa diakses semua orang. Maka, orang bijaksana tidak membiarkan dirinya terjerat amarah karena kelemahan moral wanita." Untuk meneguhkan hati siswanya, Bodhisatta menyampaikan sebuah syair. Seperti jalan raya, sungai, halaman, penginapan, atau kedai minuman yang terbuka bagi semua orang. Begitulah sifat wanita pada umumnya. Karena itu, orang bijaksana tidak merendahkan dirinya dengan marah atas kelemahan mereka. Mendengar nasihat itu, murid Bodhisatta sadar. Ia berhenti merisaukan sifat buruk istrinya dan memilih untuk menjaga ketenangan batinnya. Anehnya, sang istri pun berubah sikap ketika mendengar gurunya mengetahui perbuatannya. Ia segera meninggalkan kebiasaan buruknya. Demikian pula dengan istri umat awam di zaman Sang Buddha. Setelah tahu bahwa Sang Buddha mengetahui kelakuannya, ia pun berhenti berbuat jahat. Pada akhir khotbah, sang suami mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Sang Buddha menegaskan bahwa suami istri itu sama seperti pada kehidupan lampau, dan beliau sendiri adalah guru Brahmana bijak itu. Solusi yang dapat dipetik dari Anabirati Jataka adalah pentingnya menjaga ketenangan batin dalam menghadapi perilaku buruk orang lain, khususnya pasangan hidup. Ketika seorang upasaka merasa kecewa dan terguncang oleh perilaku istrinya, ia memilih untuk tidak datang berkunjung ke Sang Buddha. Namun,
Sang Buddha menegaskan bahwa kekecewaan dan amarah tidak akan memperbaiki keadaan, justru akan memperburuk kondisi batin. Solusinya adalah dengan memahami hakikat manusia, termasuk kelemahan dan sifat yang sulit diprediksi, serta memilih untuk tidak mengingkatkan diri secara berlebihan pada perubahan suasana hati atau perilaku pasangan. Dengan cara ini, seseorang tidak akan menjadi korban dari ketidakstabilan orang lain, melainkan tetap kokoh dalam ketenangan diri. Sang Buddha memberikan solusi praktis dengan mendorong pengendalian diri, membangun kebijaksanaan untuk menerima kelemahan orang lain, dan tidak membiarkan kekecewaan menenggelamkan kehidupan spiritual. Dengan menjaga keseimbangan batin, seseorang mampu menghadapi situasi sulit tanpa harus terhanyut dalam penderitaan tambahan yang diciptakan oleh pikirannya sendiri. Pesan moral dari kisah ini adalah bahwa kemarahan dan kekecewaan terhadap kesalahan orang lain, khususnya pasangan, hanya akan merugikan diri kita sendiri. Dalam kehidupan rumah tangga maupun sosial, selalu ada kemungkinan kita menemukan perilaku buruk atau sifat yang mengecewakan. Namun, seperti yang diajarkan Bodhisatta, orang bijaksana tidak terjerat dalam emosi negatif tersebut. Perilaku buruk pasangan ibarat jalan raya atau kedai minuman yang bisa diakses siapa saja. Ia bukan sesuatu yang patut kita jadikan dasar kemarahan tanpa akhir. Justru yang terpenting adalah bagaimana kita mengendalikan diri, mengembangkan kebijaksanaan, dan menjaga ketenangan hati. Pesan moral ini juga mengajarkan bahwa perubahan diri orang lain seringkali datang bukan dari paksaan atau amarah, tetapi dari kesadaran mereka sendiri setelah melihat keteguhan, kebijaksanaan, dan ketenangan orang di sekitarnya. Dengan demikian, alih-alih memperbesar masalah dengan amarah, kita sebaiknya menjadi teladan kebijaksanaan dan kesabaran yang justru mampu mengubah orang lain menjadi lebih baik. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada perilaku orang lain, melainkan pada kemampuan kita menjaga batin agar tetap tenang, bahkan dalam situasi yang menyakitkan. Sang Buddha mengajarkan bahwa wanita atau pasangan dalam konteks yang lebih luas sulit dipahami, dan sifat mereka seringkali berubah-ubah. Bila seseorang terus-menerus bergantung pada kepastian atau kesetiaan mutlak dari orang lain, ia akan terus kecewa. Oleh karena itu, yang terpenting adalah menumbuhkan kebijaksanaan agar tidak larut dalam kemarahan, melainkan belajar menerima kenyataan dan menguatkan batin. Pada akhirnya, ketenangan batin yang stabil akan membimbing seseorang ke arah kebebasan sejati. Kisah ini menegaskan bahwa dengan kebijaksanaan, bahkan kesedihan dan kekecewaan terdalam sekalipun dapat diubah menjadi kesempatan untuk tumbuh secara spiritual. Maka, Anabhirati Jataka menutup dengan pesan kuat bahwa ketenangan dan kebijaksanaan adalah jalan menuju kedamaian, sedangkan amarah dan kekecewaan hanya akan memperdalam penderitaan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini untuk mendukung perkembangan channel Sariputta Indonesia.